Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Blessing Muslim, inilah 6 ilmuwan muslim yang paling berpengaruh di dunia, penemu ilmu-ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan lainnya yang wajib Anda ketahui. Kejayaan Islam dalam bidang sains pada masa 780 sampai dengan tahun 1258 Masehi. Hal ini ditandai dengan banyaknya ilmuwan muslim memberikan kontribusi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmu pengetahuan modern yang ditemukan oleh tokoh-tokoh Islam. Para ilmuwan muslim pada zamannya berhasil menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang memiliki pengaruh besar bagi dunia. Banyak sekali penemuan-penemuan ini dijadikan sumber dan kurikulum bagi perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Pada masa kejayaan Islam, masjid dijadikan tempat-tempat untuk mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka tidak heran apabila berhasil melahirkan ilmuwan muslim yang luar biasa. Lantas, siapa saja ilmuwan muslim yang paling berpengaruh di dunia? Inilah nama-nama tokoh besar Islam dan karyanya, serta pengakuan dunia internasional yang kami rangkum dari berbagai sumber. Di sini kami membagi videonya, masing-masing video, untuk menjelaskan satu orang profil ilmuwan Islam yang masyhur sampai sekarang ini. Karena kalau digabung menjadi satu, durasinya akan sangat panjang. Dan untuk video tokoh ilmuwan muslim yang lainnya, sudah kami cantumkan pada link yang ada di deskripsi video ini. Siapa saja tokohnya? Kita mulai dari yang pertama, yaitu Ibnu Sina. 1. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Pemilik nama lengkap, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Lahir di bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia. Orang Barat menyebutnya Avicenna. Kontribusinya yang paling penting bagi ilmu kedokteran adalah bukunya yang terkenal, Al-Kanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine, yang dikenal sebagai kanon di Barat. Buku ini adalah ensiklopedia kedokteran dalam 5 jilid besar. Isinya mencakup lebih dari 1 juta kata. Di dalamnya terdiri dari pengetahuan medis yang tersedia dari sumber kuno dan muslim. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan digunakan sebagai teks kedokteran standar di universitas-universitas Eropa hingga pertengahan abad 17. Karya besarnya yang lain adalah The Book of Healing, ensiklopedia ilmiah dan filosofis. Buku ini dimaksudkan untuk menyembuhkan jiwa, yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Dalam teks medisnya, Avicenna juga mengidentifikasi penyakit menular, seperti TBC. Beberapa abad sebelum Louis Pasteur, dia juga menemukan kemungkinan penyakit menyebar melalui air dan tanah. Dia bahkan menyelidiki kesehatan emosional seseorang jauh sebelum teknik biofeedback diperkenalkan. Kontribusi lainnya antara lain deskripsi meningitis, berbagai bagian mata dan katup jantung, dan bagaimana saraf berkontribusi pada nyeri otot. Kemajuan yang dibuat dalam bidang anatomi, ginekologi, dan pediatri begitu canggih. Alhasil, bukunya segera menjadi buku teks utama yang digunakan di sekolah kedokteran Eropa hingga abad ke-17. Dalam bukunya, ia mengembangkan sistem logikanya sendiri, logika Avicennian. Dalam matematika, Ibnu Sina menjelaskan tentang konsep aritmatika. Sementara dalam astronomi, dia mengusulkan bahwa Venus lebih dekat ke matahari daripada bumi. Dia juga menemukan alat untuk mengamati koordinat bintang dan menyatakan bintang-bintang itu bercahaya sendiri. Secara total, Avicenna menulis
Lebih dari 400 karya, sekitar 240 diantaranya, masih bertahan. Akal dan realitas pencapaian Ibnu Sina menemukan kebenaran tertinggi ilmu pantas mendapat perhatian. Konsepsi tentang realitas dan penalaran yang dia miliki berputar di sekitar Tuhan. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa. Berbagai bidang ilmu beliau pelajari, tidak hanya belajar di bidang kedokteran. Ibnu Sina juga mempelajari bidang teologi dan matematika, sehingga tidak mengherankan apabila di usia 16 tahun beliau menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Maka tidak heran apabila beliau diberi julukan RAS atau puncak gunung pengetahuan. Semangat belajar dan etos kerja yang tinggi telah membuat Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan muslim besar yang sangat penting di dunia. Pada tahun 428 Hijriyah atau 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia. Meskipun demikian, karya-karya serta pemikirannya hingga kini masih terus dikembangkan dan dipelajari para ilmuwan dunia. Baik Sobat Blessing Muslim, itulah tadi pemaparan tentang Ibnu Sina. Anda penasaran? Simak video lainnya mengenai ilmuwan muslim terkenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.